Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyaro. Sekarang menempuh perkuliahan di Universitas PGRI Adibuana, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Upah dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada perusahaan PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera, cabang Surabaya. Sebelum masuk di bab 1 pendahuluan, saya akan memperkenalkan profil perusahaan PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera, yakni perusahaan cabang di Surabaya yang berpusat di Jakarta, Bekasi, yang berdiri pada tahun 2014 dengan membuka layanan servis, pemasangan baru, dan juga penjualan spare part untuk unit pendingin box dan AC bus. Bekerja sama antar perusahaan cabang dalam peningkatan perkembangan dan kualitas produk jual serta layanan yang bagus akan kepuasan konsumen. Adanya sumber daya manusia yang kompeten dan strategi bisnis yang mampu bersaing dengan pesaingnya PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera, siap untuk mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi positif terhadap pangsa pasar di masa depan. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan yang pertama, yakni latar belakang saya mengambil judul Pengaruh Upah dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan, yakni pada suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik apabila terdapat sumber daya manusia yang menghasilkan kinerja yang berkualitas. Dalam hal itu, perusahaan harus memperhatikan segala kebutuhan karyawan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja dan daya hasil perusahaan. Di antaranya yakni upah atau gaji dan insentif. Berikutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, apakah upah karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera? Yang kedua, apakah insentif berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera? Yang ketiga, yakni apakah upah karyawan dan insentif karyawan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera? Yang ketiga, yakni tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah yang pertama, menguji pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera. Yang kedua, menguji pengaruh insentif karyawan terhadap kinerja karyawan pada Thermo Asri Mansyur Sejahtera. Yang ketiga, yakni menguji pengaruh upah karyawan dan insentif karyawan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera. Yang keempat, yakni manfaat penelitian. Yang pertama, yakni bagi Universitas PGRI Adibuana. Manfaatnya yakni menambah referensi bagi perpustakaan Adibuana Surabaya sebagai wacana dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi perusahaan PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera, yakni sebagai bahan masukan mengenai pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, yakni bagi penulis saya sendiri dan untuk lain-lain bagi penulisnya, yakni dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengalaman secara langsung tentang ekonomi, manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh upah dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera, cabang Surabaya. Selanjutnya yakni pada bab 2 telah pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu oleh Ola Masilan, Bambang Swasto Sunoharyo, Hamida Nayati Utami pada tahun 2015. Variabelnya yakni X1 upah, X2 insentif, dan Y-nya kinerja karyawan. Hasil analisis disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas upah dan insentif karyawan berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, yakni kinerja karyawan. Berdasarkan penelitiannya Ola Masilan, Bambang Swasto, dan Hamida, pada penelitian saya yakni ada persamaannya pada bagian semua variabel yang diteliti dan jenis penelitian yakni kuantitatif. Adapun perbedaannya dalam penelitian saya yakni penelitian saya di PT Thermo Asri Mansyur Sejahtera Surabaya. Yang kedua yakni landasan teori. Yang pertama yakni teori upah. Upah menurut Mulyo Nasution, sarjana ekonomi tahun 1994, yakni suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.
berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja. Dalam hal itu saya simpulkan bahwa upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang dinyatakan dalam bentuk uang dan didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Yang kedua yakni insentif. Insentif menurut Moherino tahun 2012 yakni imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Insentif dapat membuat karyawan bekerja lebih baik dalam perusahaan, di mana karyawan mendapat berbagai hadiah, komisi, atau sertifikat, sementara perusahaan tidak perlu meningkatkan gaji yang tetap untuk menghargai kinerja karyawannya. Program insentif yang dirancang dengan baik akan sangat berguna karena akan menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengenali faktor utama dalam motivasi. Berdasarkan tersebut saya dapat simpulkan bahwa insentif adalah dorongan pada karyawan agar mau bekerja dengan baik untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga yakni kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut Mangkunegara pada tahun 2006 yakni hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan begitu, manajer harus melihat potensi karyawannya agar pekerjaan yang diberikan itu mampu dipahami dan dilakukan oleh karyawan tersebut sehingga karyawan mampu diberi tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya. Hal ini membuat kinerja karyawannya cukup baik dan tidak mengecewakan. Dalam hal ini saya dapat menyimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah kemampuan kerja seorang pegawai yang dapat dibuktikan dengan proses pekerjaan yang berencana, memberikan nilai lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan memiliki kinerja yang memuaskan, sehingga sinergi dan prestasi-prestasi pegawai akan dapat meningkatkan dan mengembangkan eksistensi organisasi di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga yakni kerangka konseptual bisa dilihat sendiri pada slide berikut, yakni X1-nya adalah upah, X2-nya adalah insentif, dan XY-nya adalah kinerja karyawan. Pada hipotesisnya yakni H1, upah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Termo Asri Mansur Sejahtera Cabang Surabaya. Hipotesis yang kedua yakni insentif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Termo Asri Mansur Sejahtera. Hipotesis yang ketiga yakni upah dan insentif karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Termo Asri Mansur Sejahtera Cabang Surabaya. Pada bab 3 metodologi penelitian yang terdiri dari yang pertama populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan yakni semua karyawan di PT Termo Asri Mansur Sejahtera sebanyak 20 karyawan, baik itu bagian teknisi, logistik, general maupun administrasi di kantornya. Sampelnya saya menggunakan sampel jenuh yang berarti populasi dijadikan sebagai sampel yakni sebanyak 20 koresponden. Yang kedua yakni jenis dan sumber data. Jenis penelitian saya yakni data kuantitatif dan sumbernya data dari sumber primer. Sumber primer ini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yakni hasil angket dari karyawan PT Termo Asri Mansur Sejahtera. Pada teknik pengumpulan datanya yakni teknik angket dan kuesioner, di mana saya akan memberi pertanyaan dan untuk disebarkan oleh karyawan di PT Termo Asri Mansur Sejahtera. Yang keempat yakni teknik analisis data. Yang pertama adalah pengecekan keabsahan data yang terdiri dari uji validitas data, yakni untuk mengungkapkan faktor yang diukur dan konsistensi internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu faktor. Yang kedua yakni uji reliabilitas untuk mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hal yang sama.
Untuk yang kedua ya ini saya menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama ya ini uji normalitas yang diperlukan untuk membuktikan apakah variabel data yang diperoleh sudah normal apa belum. Yang keduanya yakni uji heteroskinestatis, yakni yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikutnya yakni uji multikolinearitas, yakni bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Yang ketiga, saya menggunakan uji regresi linear berganda, di mana untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel indikator atau mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriterianya. Yang keempat yakni uji hipotesis, yakni yang terdiri dari uji T dan uji F. Yang kelima, saya menggunakan uji koefisien determinasi yakni R-square, dimana untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui ajas R, nilai R-nya dan diinterpretasikan sebagai misal 0 adalah tidak ada hubungan, 0 sampai 0,199 sangat lemah, 0,20 sampai 0,99 itu lemah, 0,40 sampai 0,599 itu sedang, 0,60 sampai 0,799 adalah kuat, 0,80 sampai 1 adalah sangat kuat, dan 1 adalah hubungan sempurna positif. Penelitian ini saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk melancarkan penelitian tersebut. Sekian presentasi proposal yang saya bawakan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menonton YouTube channel saya, dan juga pada masa PPKM dan pandemi saat ini patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa.